Halo Sobat Tani, apakah Sobat Tani sering merasa kesulitan bagaimana cara membuat pestisida yang aman untuk tanaman? Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat pestisida biologi, yaitu dengan cara memanfaatkan musuh alami padi, yaitu cendawan Beauveria bassiana dan Metarhizium sp. Apa sih fungsi dari cendawan atau jamur tersebut? Jamur Beauveria bassiana dan Metarhizium sp memiliki kemampuan untuk menginfeksi beragam hama tanaman padi tanpa menyebabkan penyakit tanaman atau merusak produk hasil tanaman. Kedua jamur tersebut sebenarnya sudah ada di lahan pertanian kita, namun apabila kita sering menggunakan pestisida kimia, jamur ini akan sangat sulit ditemukan di lahan. Untuk memudahkan penggunaan jamur ini, maka kita dapat melakukan perbanyakan menggunakan isolat atau biang jamur Beauveria bassiana dan Metarhizium sp yang sudah diperbanyak oleh Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit sebelumnya. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan langkah-langkah perbanyakan cendawan Beauveria bassiana dan Metarhizium sp. Pada prinsipnya, cendawan atau jamur untuk hidup membutuhkan karbohidrat. Cendawan dapat diperbanyak di media padat dan cair. Sebagai media tumbuhnya bisa digunakan beras, jagung, atau air rebusan kentang. Namun pada video kali ini saya akan menggunakan jagung sebagai media padat untuk tumbuhnya cendawan atau jamur. Langkah pertama, cuci jagung pipil sampai benar-benar bersih. Bisa diulang mencuci 2-3 kali. Langkah kedua, rebus jagung setengah matang. Kenapa setengah matang? Karena nantinya jagung akan direbus lagi selama 2 jam untuk proses sterilisasi. Untuk itu, pada langkah ini jagung hanya direbus sampai setengah matang. Langkah ketiga, angkat jagung yang sudah direbus dan dinginkan sampai jagung siap dikemas ke dalam plastik. Langkah selanjutnya yaitu masukkan jagung yang sudah dingin ke dalam plastik. Pada video ini saya membungkus jagung dengan berat 250 gram per plastik. Namun dapat pula dibungkus dalam plastik dengan berat 100 gram per plastik. Pilihlah plastik yang agak tebal, kurang lebih 5 mm agar tidak sulit nantinya dalam membuka plastik. Kemudian ikat menggunakan karet seperti contoh. Kemudian kukus jagung selama 2 jam agar media menjadi steril. Pengukusan ini bertujuan untuk membunuh semua bakteri atau jamur yang ada di media, sehingga nantinya media hanya ditumbuhi oleh jamur yang kita inginkan, yaitu Beauveria bassiana dan Metarhizium sp. Sebelum memulai inokulasi, dinginkan terlebih dahulu media jagung padat ini selama kurang lebih 1 malam. Langkah 6. Setelah dipastikan media dingin, media siap untuk diberi biang cendawan Beauveria bassiana ataupun Metarhizium sp. Dalam memasukkan biang dibutuhkan ruangan yang steril. Pada langkah ini, saya memasukkan cendawan di dalam inkas. Namun, apabila tidak ada inkas, Sobat Tani bisa menggunakan kardus agar lebih steril. Media jagung dibuka di dalam inkas dan sedikit diremas agar media saling terpisah. Cendawan diambil sedikit dari dalam isolat dan dimasukkan ke dalam media. Kemudian, plastik di-staples dan media diratakan. Lakukan pada semua media yang telah disterilkan. Untuk melakukan perbanyakan Beauveria bassiana dan Metarhizium sp harus dilakukan secara bergantian sampai 1 cendawan selesai. Contohnya, pertama memasukkan isolat Metarhizium sp, setelah isolat habis kemudian dilanjutkan Beauveria bassiana. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kontaminasi cendawan. Jadi hanya ada 1 cendawan yang hidup dalam 1 media. Langkah 7. Ratakan media dan tata media agar tidak saling bertumpuk. Tunggu kurang lebih 2 minggu sampai media benar-benar full ditumbuhi oleh jamur. Pisahkan penyimpanan 2 cendawan tersebut agar tidak saling mengkontaminasi. Setelah 2 minggu dapat kita lihat hasilnya. Untuk cendawan Beauveria bassiana akan berwarna putih seperti ini. Sedangkan untuk cendawan Metarhizium sp akan berwarna hijau. Untuk aplikasinya di lahan, setiap 100 gram dilarutkan dalam kurang lebih 15 liter air.
Pertama, cendawan diremas-remas pada ember kecil agar spora terlepas. Kemudian larutan ini disaring dan dimasukkan ke dalam tangki. Penggunaan agen Sayati paling baik digunakan sejak tanaman masih pada fase vegetatif sebagai tindakan preemptif serangan OPT. Untuk mengendalikan pengerek batang, lakukan penyemprotan menggunakan Beauveria bassiana atau Metarhizium sp sejak padi masih bersemayam. Setelah padi pindah tanam, lakukan penyemprotan tiap 10 hari sekali selama 3 kali. Hal ini agar pertumbuhan agen Sayati dapat maksimal untuk mengendalikan pengerek batang padi.